semua, perkenalkan nama aku Valia Kilas Kardina. Jadi aku di sini adalah mahasiswi, tahun terakhir di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Nah, di sini aku bakal manggil, teman-teman semua sebagai Kanda Friends ya. Nah, di sini jadi untuk, kontennya, untuk, live kita beberapa waktu ke depan itu yang pertama adalah kenali lebih dekat. Jadi di sini, aku bakal ngejelasin sedikit self introduction dari aku, terus kemudian kita langsung masuk ke, 101 dari, computer science. Jadi computer science itu nanti, sama aja kayak fakultas ilmu komputer gitu. Jadi nanti, aku bakal ngejelasin beberapa hal tentang fakultas ilmu komputer seperti apa dan dari UI-nya sendiri seperti apa. Kemudian untuk konten yang terakhir itu, How was University Life. Jadi di sini bakal ngasih tahu kira-kira tuh, kehidupan kuliah itu seperti apa dan bedanya dengan kehidupan, kuliah itu seperti apa, kayak gitu. Oke lanjut. Nah di sini jadi, halo semua, perkenalkan nama aku Valia Akilas Kardina atau mungkin kalian bisa, manggil aku Valia aja. Jadi aku itu lagi, berada di tingkat akhir di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia atau mungkin versi bahasa Inggrisnya kalau kalian mau tahu disebutnya itu Computer Science gitu. Nah, karena aku berada di tingkat akhir jadi, apa ya, doakan aja semoga cepat lulus dengan lancar ya Kada Friends. Oke sekian aja sih untuk apa ya, introduction sedikit dari aku. Kita lanjut ke sebelum kita masuk, nih ke bagian, apa ya, university life-nya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau misalnya kira-kira tuh aku tuh waktu sekolah tuh seperti apa sih gitu. Nah di sini jadi kan harus coba lihat di sini ada beberapa nama sekolah ya di sini, mungkin kalian pasti bingung ini kok ada nama banyak sekolah kenapa gitu. Jadi for information aja, jadi aku dulu waktu sekolah itu sempat pindah-pindah mulai dari SMP sampai SMA. Jadi aku pernah sekolah di 3 kota di Indonesia. Aku waktu SMP pernah mungkin dari kalian ada yang berasal dari SMP atau SMA ini mungkin, halo semuanya, salam kenal. Aku dulu SMP di SMP 19 Jakarta, kemudian aku pindah ke SMPN 12 Surabaya, terus aku pindah lagi ke SMP 7 Medan dan aku lulusnya, dari Medan gitu. Terus abis itu aku masuk ke SMA 1 Medan, di sini aku sekitar 1,5 tahun di sana, kemudian aku pindah ke Jakarta, di SMA 70 Jakarta dan aku lulus, dari, lulusan di Jakarta dan kemudian aku masuk UI gitu dari, SMA 70 Jakarta ini, begitu. Ya mungkin kalian, ngerasa kayak, "Aduh ini, capek gak sih pindah-pindah?" Gitu. Ya mungkin bisa dibilang, capek ya gitu, tapi kan kita nikmatin aja, banyaklah pengalaman yang bisa didapat dari, sekolah-sekolah ini gitu. Nah, kita masuk dulu ke bagian, luarnya gitu, berarti Universitas Indonesia. Nah, di sini aku mau ngasih, sedikit perkenalan tentang jalur masuk di Universitas Indonesia. Jadi di Universitas Indonesia itu ada sekitar, 5, apa namanya, 5 jalur. Yang pertama itu ada SNMPTN, kemudian ada PPKB, kemudian ada talent scouting, SBMPTN, dan terakhir SIMAK UI. Mungkin dari kalian juga udah familiar ya sama yang, namanya jalur-jalur masuk UI itu seperti apa, karena pasti kalian bisa dengar dari teman-teman kalian, atau misalnya kalian juga udah googling atau searching sendiri, kayak gitu. Nah, sini aku mau ngejelasin simpel aja tentang masing-masing jalurnya, mungkin ada yang belum tahu dan penasaran gitu ya. Mulai dari SNMPTN, jadi SNMPTN ini adalah undangan. Mungkin kalian, familiar ya dengan undangan yang kalian bisa masuk universitas tanpa tes gitu, itu namanya SNMPTN. Nah, SNMPTN ini, biasanya melihat nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk masalah, bagaimana nilainya itu, setiap sekolah itu beda-beda dan, menurut aku juga kalian jangan terlalu berfokus pada SNMPTN karena SNMPTN itu, nggak akan ada yang pernah tahu, apa ya, cara masuknya gimana, terus habis itu syarat, mutlaknya itu apa aja, nggak ada yang tahu gitu. Jadi mungkin kalian jangan berfokus pada SNMPTN gitu. Cuman kalau misalnya emang kalian bisa masuk lewat SNMPTN itu lebih baik lagi gitu. Cuman, nggak usah khawatir karena, UI itu masih punya banyak jalur-jalur lainnya, gitu. Lanjut ke jalur kedua, itu PPKB. Jadi PPKB ini semacam undangan juga, tapi ini hanya diperuntukkan, dari UI, dari Universitas Indonesia dan, tidak semua SMA mendapatkan jalur ini, jalur PPKB gitu. Hanya beberapa SMA aja dan kebetulan, SMA aku itu SMA 70 Jakarta ada jalur PPKB, jadi aku masuknya juga lewat jalur PPKB. Nah, ini bedanya dengan SNMPTN adalah ini sama-sama melihat nilai semester juga, cuman untuk PPKB itu ada pendaftarannya sendiri.
ada biaya pendaftarannya, kemudian juga kalian harus memasukkan motivation letter, dan, beberapa mungkin prestasi-prestasi kalian lainnya, gitu. Nah, untuk talent scouting ini, sama-sama juga undangan juga, dengan, membutuhkan biaya biaya pendaftaran juga untuk talent scouting, tapi untuk talent scouting ini itu, dia khusus untuk kelas internasional, jadi di UI itu ada namanya kelas internasional. Nah, kelas internasional ini diperuntukkan bagi kalian yang ingin mendapatkan 2 gelar, tapi 2 gelarnya ini sama-sama S1 ya, sama-sama S1 tapi dia, beda di universitasnya aja gitu. Misalnya, UI bekerja sama dengan universitas di Jerman atau bekerja sama dengan universitas di Australia, nanti kalian di sekitar tahun ketiga, sampai ke tahun keempat itu kalian bakal kuliahnya di luar gitu. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 2 gelar, gelar di Indonesia dan gelar di luar negeri, kayak gitu. Nah, untuk SBMPTN itu sama aja ke UTBK, mungkin kalian juga udah familiar banget ya sama namanya, les UTBK, terus kalian juga harus belajar giat UTBK, soal-soal UTBK, dan segala macamnya. Nah, ini adalah, jalur masuk ke SBMPTN. Jadi di sini kalau untuk Fakultas Ilmu Komputer sendiri, itu menggunakan jalur, Saintek atau Sains dan Teknologi gitu, dan apa namanya, di beberapa fakultas lain atau beberapa jurusan lain itu juga beda-beda masing-masing, jurusan dan fakultasnya. Jadi kalian sesuaikan aja sama kalian ini mau masuk jurusan apa sih dan masuk fakultas apa, nanti kalian tinggal sesuaiin aja pas SBMPTN itu mau, pakai jalur yang Saintek kah atau pakai jalur yang Sosum. Sosum itu IPS, Saintek itu IPA, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jalur yang terakhir dari yang UI ini adalah SIMAK UI. Jadi SIMAK UI ini, bisa dibilang sebagai jalur mandiri, mungkin kalian juga familiar dengan yang namanya jalur mandiri, setiap universitas itu punya jalur mandiri masing-masing. Jadi SIMAK UI ini, berada di apa ya, tingkat paling akhir dalam timeline-nya jalur masuk UI gitu. Jadi ini berdasarkan urutan aja ya gitu. SIMAK UI ini terakhir dan pas SIMAK UI ini, apa ya, kalian juga harus ikut tes, dan SIMAK UI ini, apa ya, membutuhkan biaya pendaftaran lagi gitu. Jadi, mungkin lebih lengkapnya kalian juga bisa, googling aja di internet atau di website UI juga lengkap tentang, jalur-jalur penerimaan ini, begitu. Oke, lanjut ke bagian computer science atau ke bagian, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, mungkin kalian juga familiar, computer science atau ilmu komputer itu juga biasa dikenal dengan IT atau information technology, atau ilmu komputer. Nah, tapi sebenarnya ya ilmu komputer, terus habis itu teknik informatika, atau sistem informasi, dan, teknik komputer dan lain itu sebenarnya beda. Cuman untuk di UI sendiri, di sini dia, masuk ke dalam Fakultas Ilmu Komputer. Di Fakultas Ilmu Komputer ini cuma ada 2 jurusan, ada Ilmu Komputer sama Sistem Informasi. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau cari jurusan Teknik Informatika di UI itu nggak ada. Nah, kalau misalnya kalian mau nyari jurusan, apa ya, Teknik Komputer itu ada di, Fakultas Teknik, bukan di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kalian juga bisa googling atau bisa cari-cari tahu bedanya apa sih, antara beberapa banyak jurusan yang biasa, dikenal dengan IT dan macamnya. Nah, di sini berdasarkan, hasil googling juga, di sini, mendapatkan passing grade terakhir di tahun 2020 di Fakultas Ilmu Komputer, di jurusan aku sendiri di ilmu komputer itu, 500 sekitar 560-an gitu. Cuman untuk persisnya kan kita emang nggak ada yang tahu ya, apa namanya, passing grade itu sebenarnya berapa? Nah, ini sekitaran rata-rata aja sekitar 560-an. Jadi mungkin kalau misalnya di sini kalian ada yang tertarik sama, Fakultas Ilmu Komputer atau mungkin tertarik dengan sistem informasi, mungkin bisa ngelihat bahwa passing grade terakhir di, apa, di fakultas ini itu sekitar 560-an. Nah, untuk jurusan yang tadi, bedanya apa sih antara ilmu komputer sama sistem informasi? Nah, untuk ilmu komputer sendiri itu, dia itu lebih ke software dan lebih ke algoritma, dan kalau sistem informasi sendiri kalian juga tetap belajar coding, tetap belajar tentang, apa ya, bikin website juga dan segala macamnya, tapi, lebih banyak tentang manajemen dan bisnis gitu. Jadi kalau misalnya kalian, tertarik 2 hal antara bisnis dan manajemen, kemudian kalian juga tertarik dengan hal algoritma, coding, dan sebagainya, kalian bisa masuk ke sistem informasi. Nah, tapi, sebenarnya di antara kedua, jurusan ini itu untuk prospek kerjanya sebenarnya sama aja gitu, maksudnya kalian bisa saling silang aja misalnya kalian jurusan ilmu komputer, tapi kalian lebih tertarik ke prospek kerja yang ada di sistem informasi itu juga boleh banget, cuman yang pasti kalian harus memperhatikan bahwa, basic kalian bukan di situ gitu. Jadi mungkin kalau misalnya emang kalian tertarik, kalian bisa mempelajarinya di tempat lain atau mempelajari sendiri, kayak gitu. Itu sih kurang lebih untuk bedanya apa, jadi,
mungkin kalau misalkan, masih punya pertanyaan khusus untuk perbedaan di jurusan ini bisa langsung tanya aja nanti di sesi tanya jawab ya. Nah, jadi kita masuk ke konten terakhir. Nah, university life. Nah, jadi di sini aku bakal nyeritain kira-kira kehidupan di kuliah itu seperti apa, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian itu, apa ya, mungkin bakal penasaran kira-kira, gimana sih gitu, universitas, terus bedanya dengan sekolah itu seperti apa. Mulai dari pertanyaan pertama gitu, di universitas itu punya kegiatan mahasiswa apa aja sih, dan kegiatan mahasiswa itu apa gitu. Nah, kegiatan mahasiswa itu kalau misalnya di sekolah kalian bisa kenal dengan namanya ekstrakurikuler, jadi di tingkat universitas juga ada, cuman karena universitas itu luas dan mahasiswanya juga ribuan gitu, jadi biasanya kita, perkecil lagi lingkupnya, jadi ada kegiatan mahasiswa di bagian universitas atau disebutnya dengan UKM, atau juga ada unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas, atau yang biasa disebut UKF, gitu. Nah, kalau untuk di UKM sendiri, untuk yang tingkat universitas ya, itu tuh contohnya ada BEM, terus misalnya ada, apa namanya, ekskul ibaratnya kita sebutnya ekskul aja ya, ekskul, olahraga atau ekskul seni tari dan segala macamnya gitu. Mungkin nanti, nggak usah khawatir kalian, pasti bakal dikasih tahu kegiatan mahasiswa apa aja sih yang UI punya gitu. Nanti pas kalian, terdaftar sebagai mahasiswa baru dan, mengikuti, ospeknya, di UI. Nah, kalau untuk di tingkat fakultas sendiri, setiap fakultas itu punya kegiatan yang berbeda-beda. Kalau di fakultas aku sendiri, di Fakultas Ilmu Komputer itu ada, olahraga, ada tari juga, ada tentang akademis, atau misalnya kalian juga tertarik dengan dunia coding dan, kalian ingin, menghasilkan uang dari, project yang kalian buat itu di Fasilkom juga ada. Jadi, tenang aja kalian juga nggak melulu hanya tentang akademis, tapi kegiatan mahasiswa di UI itu banyak banget dan kalian bisa, ikuti semau kalian gitu. Pertanyaan kedua, perlukah kita punya kosan? Nah, kosan itu kos-kosan, ya jadi seperti kalian tahu, kos-kosan ini ditinggali oleh mahasiswa yang, merantau atau merasa rumahnya terlalu jauh dari universitas. Saya pengalaman sendiri, aku juga dulu pernah, ngekos di bagian jadi di UI itu ada 3 tempat yang biasa diperuntukkan untuk kos-kosan. Yang pertama ada Barel atau belakang rel, ini, tempatnya itu ada di belakang rel, Universitas Indonesia, di belakang stasiunnya, kemudian ada Pocin, itu di dekat stasiun Pondok Cina, kemudian yang terakhir di, Kutek atau Kukusan Teknik. Nah, jadi, Kukusan Teknik ini lumayan lengkap dan lumayan ramai juga karena biasanya anak-anak teknik itu, bertempat tinggal di situ karena jaraknya benar-benar dekat banget gitu sama fakultas teknik. Nah, untuk, lanjut ke pertanyaan perlu perlu nggak sih punya kosan? Nah, menurut aku sih perlu kalau misalnya kalian merasa kalian terlalu banyak, menghabiskan waktu di jalan karena kan, apalagi kalau misalnya rumah kalian yang, anggaplah di Jabodetabek gitu kan, kalau Jabodetabek itu macetnya juga kita nggak bisa memperkirakan seberapa lama. Nah, jadi menurut aku sih, punya kos-kosan atau kalian tinggal di kos-kosan itu benar-benar membantu banget untuk memudahkan mobilitas kalian dari kampus atau dari kelas ke, tempat tinggal kalian. Nah, ini juga pasti sangat diperlukan bagi kalian yang merantau atau kalian ada yang dari luar daerah, luar Jabodetabek, ini benar-benar perlu banget. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian merasa, bingung mencari kos-kosan itu seperti apa, di UI juga menyediakan asrama. Nah, jadi asrama ini, dia, langsung dari UI-nya sendiri, jadi nanti kita bisa, langsung misalnya kita pengen asrama nih di, UI, nanti kalian bisa minta langsung aja ke perwakilan dari fakultasnya, nanti bisa langsung, coba diarahkan ke, pendaftaran di, asramanya. Nah, tapi, asrama ini, setahu aku sih cuman diperuntukkan selama sekitar 2 tahun aja maksimal, kemudian, setelah itu, kalian harus, keluar dari asrama aja dan mencari kos-kosan sendiri. Kayak gitu. Nah, pertanyaan ketiga, emang ada senioritas gitu. Nah, sebenarnya untuk senioritas sendiri, ini aku, berbicara di fakultas aku sendiri ya, di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi senioritas itu tuh bener-bener nggak ada sama sekali karena kita, saling saling kerjasama juga, apalagi kan kita kalau misalnya masalah kuliah ya, itu kan pasti ada yang misalnya kakak tingkat yang belum lulus dan akhirnya mengambil mata kuliah yang sama dengan adik tingkatnya gitu. Jadi senioritas itu nggak ada sama sekali karena kita, sama kakak tingkat itu berasa temen aja dan cuman, ibaratnya kayak cuman beda tahun masuknya aja gitu, tapi senioritas itu nggak ada sama sekali. Cuman kalau misalnya kalian tanya di beberapa fakultas lain ya aku,
belum bisa menjawab karena kan, aku nggak melihat kira-kira senioritas di sana seperti apa, ada atau enggak gitu. Jadi, tapi yang pasti, setiap fakultas itu punya ospek masing-masing dan, lama ospeknya juga beda-beda setiap fakultas. Jadi nanti kalau misalnya emang kalian masuk ke fakultas itu bisa kalian, nilai sendiri seperti apa, masalah senioritasnya. Tapi kalau untuk di fakultas aku sendiri itu nggak ada, gitu. Lanjut ke, nilai di kuliah itu bagaimana sih dan SKS itu apa? Nah, nilai di kuliah itu seperti yang kalian tahu, kan biasanya kalian pernah dengar ya IPK atau IP yang, maksimal itu nilainya 4. Nah, jadi tapi sebenarnya ya, untuk, setiap, apa ya, setiap mata kuliah itu sih, kalau dari pengalaman aku nilainya tetap ya skalanya dari 0 sampai 100. Nah, tapi nanti di UI sendiri itu ada, website yang, bakal menghitung nilai, kalian selama 1 semester nanti di akhir dan akumulasi nilai dari setiap semester kalian. Nah, itu ada IP dan IPK. Kalau IP itu dia akumulasi nilai setiap semester, kalau misalnya IPK itu adalah nilai akumulasi untuk semua semester, nanti akan diakumulasikan, di akhir, kayak gitu. Nah, kalau misalnya IP dan IPK sendiri itu adalah skalanya emang 0 sampai 4, tapi kalau untuk nilai di kuliah itu, skalanya tetap 0 sampai 100 gitu. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar nilai di kuliah itu ada yang namanya SKS, misalnya satu mata kuliah itu sekitar ada 3 sampai 4 SKS, itu apa sih gitu. Nah, jadi, SKS ini itu, kalau di apa ya, mungkin di UI ya, di UI sendiri itu dia bernilai 50 menit. Jadi misalnya, satu mata kuliahku itu, nilainya 3 SKS, nah berarti nanti, selama 1 minggu itu berarti dia, apa, jumlah kelasnya itu ada sekitar 150 menit ya. Nah itu, terserah si dosennya atau dari sistem fakultasnya kira-kira, mereka itu mau, dibuat, 150 menit itu dibuat dalam 1 hari atau dibagi menjadi 2 hari gitu. Biasanya sih kalau di fakultas aku, di Fasilkom sendiri itu dia, dibagi jadi 2 hari. Jadi, hari pertama itu, 1,5 jam, 1 jam 40 menit, kemudian di, hari keduanya itu dia 50 menit. Nah itu, tergantung sama berapa SKS yang kalian ambil. Oh ya, dan, maksimal SKS yang diambil setiap 1 semester itu, 24 SKS. Nah, nanti untuk detail kira-kira kalian bisa ngambil berapa SKS setiap semesternya, mungkin kalian bisa tahu nanti ya pas udah masuk di universitas karena kalian mungkin akan lebih paham, apa ya, sistem SKS itu seperti apa. Nah, cara belajarnya gimana sih kalau misalnya di kuliah? Nah, kalau misalnya aku sendiri sih cara belajarnya, bisa dibilang trial error juga sih gitu. Jadi dari semester 1 mungkin, aku mencoba-coba untuk, belajar sendiri, terus kemudian belajar sama teman, atau misalnya belajarnya harus mencatat, atau belajarnya harus latihan, hitung-hitungan kayak gitu. Jadi, sebenarnya cara belajarnya disesuaikan sama mata kuliahnya juga. Misalnya ada mata kuliah yang memerlukan hitung-hitungan, berarti kalau misalnya aku itu, berarti harus dicoba latihan soal terus, baca materi dulu, cuman untuk porsi latihan soalnya itu lebih banyak, dan sebaliknya untuk mata kuliah yang tidak memerlukan hitungan dan sebagainya. Jadi, sebenarnya cara belajar itu, tergantung sama masing-masing kalian itu nyamannya seperti apa dan, apa namanya, kalian merasa dengan cara belajar seperti ini nilai kalian seperti apa. Nah, aku juga sebenarnya butuh trial error banget, sampai sekarang aku udah 7 semester juga masih trial error, kira-kira cara belajar yang baik itu seperti apa. Cuman aku tiap semester juga selalu cara belajarnya juga sih, gitu. Jadi, emang harus disesuaikan sama diri kalian masing-masing, nyamannya seperti apa, kayak gitu. Nah, apa, konten terakhir itu adalah bedanya sama kehidupan di sekolah itu kayak gimana. Nah, jadi sebenarnya, bedanya itu yang pertama adalah kalau misalnya di sekolah itu kan kalian mungkin masuknya, dari pagi ya, dari jam 6:30 mungkin udah sampai jam 3 sore. Nah, kalau misalnya di kuliah sendiri itu karena sesuai sama yang kita bilang tadi ya, SKS. Nah, jadi misalnya dalam 1 hari itu cuman ada 1 mata kuliah atau cuma ada 2 mata kuliah, berarti kalian, ya berarti kelasnya cuma 2 dan selain kelas itu kalian bisa bebas, mau ke mana aja ibaratnya seperti itu gitu. Cuman yang pasti bedanya kalau misalnya di kuliah itu tugasnya juga pasti lebih banyak kan. Nah, jadi waktu-waktu kosong itulah yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang santai juga. Dan kita juga harus, apa ya, pintar-pintar bagi waktu juga karena kan, udah nggak dibimbing lagi nih kalau misalnya di sekolah kan kalian misalnya, dari pagi sampai sore misalnya sekolah, berarti kalian akan terus belajar dan mengerjakan soal, tugas, dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya kuliah itu, kalian harus bisa bagi waktu. Kalian itu misalnya,
kuliah, selama 3 jam, kemudian 2 jamnya kalian belajar, atau misalnya, 3 jamnya lagi kalian mengerjakan tugas, sisanya kalian, ya dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi, sekilas sih kehidupan sekolah, yang agak drastis sih itu sih, mulai dari jam masuknya juga berbeda, mulai dari pakaiannya juga berbeda. Kalau misalnya di Fasilkom sendiri sih, untuk masalah pakaian ya, itu nggak ada masalah sama sekali, kalian juga bisa bebas mau pakai kaos, asal sopan ya, misalnya pakai kaos atau misalnya kalian pakai jeans, pakai celana kain, pakai, apa, jaket, kemeja, kaos oblong, segala macam, pakai sendal juga bebas kalau di Fasilkom. Cuman untuk di fakultas lain, seperti kedokteran itu masing-masing fakultas punya aturannya masing-masing. Jadi jangan kalian bilang di kuliah itu aturannya sangat bebas, enggak, karena di setiap fakultas itu beda-beda, tergantung kalian itu masuk fakultas apa dan kalian juga harus ikuti aturannya, kayak gitu. Sejauh ini itu sih, bedanya kehidupan di sekolah sama kuliah yang bisa aku ceritakan. Mmm, Mungkin, sisanya kalian kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanya.